Ini kita sudah sampai di lokasi tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berkomentar tentang perkara ini, dengarkan baik-baik. Jadi masukan saya ini kepada teman-teman siapa saja, khususnya yang lagi viral ini, ya, luruskan niat. Menolonglah semata-mata karena Allah, membantu semata-mata karena kemanusiaan. Tidak ada kepentingan agenda terselubung di balik bantuan itu. Saya ingatkan nih para politikus, ya, bawalah bantuan kalian, tapi bendera partai jangan terlalu besar berkibar di sana. Iya, lembaga-lembaga Islam, ya, sampaikanlah bantuan dari amanah daripada donatur kalian, tapi tidak usah bendera kalian harus berkibar di sana. Ya, apalagi agama lain yang datang, kita tahu Cianjur majority Muslim, jaga adab. Ya, bantulah, berikan bantuan terbaik kalian, tapi logo agama kalian tak usah terlalu besar ditempelkan di bantuan kalian. Itu akan melukai hati. Label gereja ternyata dapat melukai hati seorang Ustadz Dery Sulaiman. Bahkan dia juga memakai istilah kata kami, yang mungkin dalam artian dia bicara sebagai seorang muslim atau mungkin mewakili dari muslim itu sendiri. Wah, ternyata ya, memang kata gereja itu sangat-sangat sulit diterima oleh saudara-saudara kita dari kalangan muslim ini. Itu padahal masih label nama gereja. Coba kita bayangkan gimana kalau gerejanya sendiri yang dibangun di tengah-tengah daerah Cianjur. Mungkin bukan hanya sekedar melukai hati lagi, tapi sudah kejang-kejang duluan ini para golongan yang fobia dengan gereja. Jadi begini Pak Ustadz Dery Sulaiman ya. Kalau mau membuat konten untuk mengomentari kejadian yang terjadi di Cianjur, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu dengan matang, dengan bijak, ya. Dampaknya apa, apakah positif atau negatif. Jangan gara-gara statement-statement dari kalian, akhirnya yang dirugikan itu para warga yang terdampak gempa di Cianjur. Kan kasihan mereka yang membutuhkan bantuan. Saya yakin Anda baru terpikir ketika video Anda ini menjadi viral dan banyak dikomentari oleh orang lain. Ya, makanya kemudian setelah Anda sudah berpikir, baru kemudian video itu Anda hapus di akun TikTok Anda. Jadi begini ya, kalau kita mau bicara tentang bantuan, saya yakin para warga penerima bantuan ini, mereka ini sebenarnya tidak ada yang ambil pusing dengan logo ataupun dengan label ya yang ada tulisan gerejanya. Karena yang mereka pikirkan saat ini adalah fungsinya, bukan logonya, bukan labelnya. Karena yang terpenting bagi mereka saat ini adalah fungsi dari tenda tersebut, bukan logo ataupun labelnya. Yang penting bagi mereka saat ini adalah bukan perdebatan masalah label ataupun logo, tapi bagaimana supaya kebutuhan mereka ini tercukupi dan mereka juga bisa berteduh dengan nyaman di tenda tersebut. Injil Indonesia. Nah itu, tapi nggak usah takut. Yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Ibu. Ibu, coba itu buku apa Bu? Nah, ternyata sudah masuk buku Tauhid, Masya Allah. Dan sudah masuk juga buku Zikir Pagi. Dari video ini sudah jelas ya, sebenarnya warga penerima bantuan ini mereka tidak ambil pusing sama sekali dengan logo ataupun label gereja. Karena bagi mereka yang paling penting mereka bisa berteduh, apalagi sekarang ini adalah musim hujan. Nah, yang mempermasalahkan logo atau label ini sebenarnya adalah manusia-manusia intoleransi yang benci dengan gereja ataupun dengan kekristenan. Dan ini justru datang dari kalangan relawan dan ormas-ormas yang mabuk agama. Dan memang otak mereka yang primitif itu sudah merencanakan hal tersebut. Bagaimana supaya mereka dapat mengoyak dan merusak label tersebut. Seperti yang ada di video ini.
Ini kita sudah sampai di lokasi tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini. Kita akan ganti, dikatakan beli yang baru. Alhamdulillah ada musim ini siap cover. Ya. Kita lagi negosiasi dengan masyarakat di tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini. Jadi jelas ya bagaimana begitu fobianya mereka dengan kata gereja. Bahkan sampai menggunakan istilah-istilah kafir terhadap bantuan yang diberikan dengan adanya label gereja tersebut. Jadi sekali lagi ini sebenarnya bukan masalah label seperti tadi yang dibilang oleh Ustadz Dery Sulaiman. Tapi memang masih banyak manusia-manusia primitif dan intoleran yang benci akan perbedaan dan tidak menghargai pemberi bantuan dari yang bukan golongan mereka atau dari yang berbeda. Kebencian itu dapat kita lihat dari bagaimana cara mereka ketika mengoyak atau merusak label tersebut, yaitu dengan cara dikoyak paksa sehingga jahitan daripada label-label itu ternyata juga merusak tenda yang akhirnya tenda tersebut pun bolong teman-teman, ya bolong kecil-kecil dan ketika hujan akhirnya merembes masuk ke dalam tenda. Padahal sebenarnya kalau mereka memang beralasan mereka tidak suka dengan label gereja karena mereka menduga supaya bantuan itu diberikan dengan ikhlas, ya tidak usah pakai nama-nama gereja atau nama-nama lembaga, harus diberikan dengan tulus. Ini hanya alasan atau akal-akalan mereka saja ketika mereka dimintai keterangan di kantor polisi. Padahal intinya sudah jelas karena mereka memang benci dengan kekristenan dan benci dengan hal-hal yang berbau gereja. Dan itu terlihat bagaimana cara mereka merobek label itu sehingga juga dapat merusak tenda tersebut, teman-teman. Kalau memang mereka tidak benci dengan label gereja itu, harusnya tanpa merusak tenda tersebut, mereka bisa mengecatnya, ya. Jadi dicat hitam sehingga tidak kelihatan tulisan gerejanya atau bagaimana. Tapi kalau dari cara mereka merobek dengan paksa, mengoyak dengan paksa, itulah terlihat begitu bencinya mereka dengan sesuatu yang berbau kekristenan atau juga dengan gereja. Jadi harusnya ketika ada nama label dalam bantuan yang diberikan, harusnya mereka ini melihat label tersebut, kalian justru bersyukur. Oh ternyata saudara-saudara kita yang Kristen, yang non-Muslim, peduli dengan kita. Ya, meskipun mereka berbeda agama, tapi mereka beri bantuan kepada kita. Harusnya begitu kalau mau berpikir secara positif ya. Dan kalau responnya begitu, saya yakin maka kerukunan antar umat beragama pun akan semakin erat. Karena masing-masing saling berpikir positif dan saling menghargai. Jadi sebenarnya label itu nggak ada masalah. Kalau kita berpikir positif, justru kita akan bersyukur, oh ternyata teman-teman kita dari Kristen, teman-teman kita dari non-Muslim, mereka peduli dengan kita. Ya, bukan malah dirobek, dikoyak, dan itu jelas menunjukkan ketidaksukaan kalian dengan yang non-Muslim. Tapi kalau memang mindsetnya pada dasarnya masih primitif dan masih berpikir negatif, ya maka susah ya. Maka saya sarankan supaya kalian yang manusia-manusia intoleran ini setidaknya belajarlah dengan apa yang dikatakan oleh Habib Ja'far di video berikut ini. Ada orang mau bantu kok lo halang-halangi. Iya. Maka tugas kita seharusnya membawa bantuan juga yang lebih solid. Kalau mau berlomba di situ. Berlomba gitu di kan? situ. Seharusnya perlombaannya dalam hal-hal yang konstruktif dan positif, bukan destruktif dan negatif. Oke. Bukan saling menghancurkan. Kalau saling menghancurkan, akhirnya bencananya nambah sekarang kan? Iya benar. Bencananya nambah. Yang seharusnya di Cianjur kita mari upayakan selesai, ini nggak kita perluas. Iya. Ke netizen di berbagai tempat sekarang bertengkar atas nama ini. Ribut gara-gara itu. Tapi apakah dalam hukum Islam misalnya kita butuh bantuan dan kita dibantu oleh orang pemeluk agama lain boleh? Boleh, semua madhab sepakat. Madhab Syafi'i khususnya yang kita anut bersama, dan semua madhab Maliki, Hanafi, Hambali sepakat menerima bantuan
dari non-muslim itu diperbolehkan. Dan membantu non-muslim, jelas dalam Al-Quran surat Mumtahanah ayat 8 dan 9, boleh. Bahkan kita harus terdepan dalam hal itu.